Adapun gejalanya tuh biasanya kalau misalkan serangan jantung itu dia pasiennya masih sadar. Berarti penting sekali ya dok untuk mengetahui cara RJP, kemudian cek nadi seperti itu ya dok. Menunjuk dada kiri itu sudah dipastikan bukan jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo sahabat Sisinga Mangaraja. Kembali lagi dengan saya, Letda CBA Kuat Yolanda dalam podcast Sisinga Mangaraja. Tentunya kita akan membahas informasi menarik seputar Kodam 1 Bukit Barisan. Tentunya hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang dokter, tapi juga tentara. Sungguh menarik bukan? Untuk tahu informasi lebih lanjutnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Selamat pagi dok. Selamat pagi Mbak Yolanda. Boleh perkenalan terlebih dahulu izin? Terima kasih Mbak Yolanda. Perkenalkan nama kami Dr. Tego Sulistiono, spesialis penyakit jantung. Kami ditugaskan di Rumah Sakit Putri Hijau sebagai Kepala Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Jantung, dan Paru Mbak. Siap dok, spesialis penyakit jantung. Siap. Itu langka sih dok sebenarnya, karena tentara itu kan jarang juga yang menjadi dokter tapi mengambil spesialis jantung. Sebelumnya saya penasaran nih dok, kenapa sih dokter tapi juga terjun ke dunia tentara? Boleh diceritakan sedikit? Ya, awal mulanya memang ini dokter ini cita-cita dari ayah saya, karena kami berasal dari keluarga yang bukan dokter dan bukan tentara. Kemudian setelah menjadi dokter, kami mengambil spesialis jantung dikarenakan memang pada saat itu memang jumlah dokter spesialis jantung ini masih jarang Mbak. Jadi dengan kami berkecimpung di penyakit jantung ini, harapannya bisa banyak membantu organisasi TNI ini agar dapat menciptakan prajurit-prajurit yang sehat dari segi jantungnya Mbak. Gitu. Siap. Jadi kenapa dok memilih spesialis jantung pada lingkungan tentara sebenarnya? Iya Mbak, jadi salah satunya itu kita itu kan mempersiapkan harus prajurit yang siap dalam hal seleksi. Nah itu salah satunya kita melakukan pemeriksaan jantung. Nah itu pemeriksaan jantung itu beberapa calon prajurit ini dia tidak sadar bahwa yang bersangkutan itu sebenarnya memiliki penyakit jantung bawaan seperti itu. Nah salah satunya kita bisa deteksi melalui EKG gitu. Dan beberapa pemeriksaan lain kita juga akan melakukan treadmill untuk seleksi. Oh treadmill. Iya. Jadi sebenarnya jantung itu berpengaruh sekali ya dok ya kalau di dunia tentara itu. Iya, karena kita juga tidak mau ya, maksudnya pada saat kita tahu bahwa kegiatan atau aktivitas latihan tentara itu kan kategorinya berat. Jadi jangan sampai setelah masuk ternyata nanti kena serangan jantung dan akhirnya bisa mengakibatkan kematian seperti itu. Oh, jadi itu dengar. Jadi jantung itu penting buat kita, apalagi kita sebagai seorang tentara. Kemudian kita ke topik nih dok. Apa sih itu serangan jantung? Ya, kita harus ketahui bahwa ada beberapa istilah seperti ada kata-kata seperti serangan jantung, ada juga henti jantung, ada gagal jantung. Nah ini kita perlu ketahui agar kita itu lebih tahu apa yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi kondisi serangan jantung ataupun henti jantung. Nah serangan jantung itu adalah suatu kelainan di mana terjadinya sumbatan pada pembuluh jantung koroner. Jadi jantung itu memberi darah ke tubuh, tapi juga dia memberi darah ke jantung melalui pembuluh darah koroner. Nah, bila ini tersumbat, maka akan menyebabkan kerusakan otot jantung yang kita sebut sebagai serangan jantung. Nah, adapun gejalanya itu biasanya kalau misalkan serangan jantung itu dia pasiennya masih sadar. Nah, ini kita bedakan dengan henti jantung. Kalau pasien henti jantung itu dia pingsan, tidak sadar. Kadang kita temukan misalkan lagi maintenance, terus jatuh, tidak sadarkan, mengorok. Nah ini dikatakan henti jantung. Nah dari situ kita akan bisa menentukan kalau misalkan serangan jantung harus segera ke rumah sakit. Itu bisa, ayo bawa ke rumah sakit Pak. Jadi jangan, kalau kita kan di sini serangan jantung malah dikerok, malah ditepuk-tepuk atau dipijit-pijit. Nah,
Nah, kita harus segera bawa ke rumah sakit karena ini dia bermain dengan waktu. Nah, sedangkan henti jantung, kita harus segera memberi pertolongan. Jadi bukan membawa ke rumah sakit atau menunggu pertolongan datang karena kita bermain dengan waktu. Karena kita tahu bahwa otak itu akan rusak, sel otak itu apabila tidak mendapatkan darah dalam waktu 5 menit. Jadi kita hanya punya waktu 5 menit ketika dia jatuh, tidak sadarkan diri, kita panggil, kita sadarkan. Karena kalau pingsan tuh biasanya 5 detik itu akan sadar. Tapi kalau pasien yang henti jantung atau tidak mengalami henti jantung itu begitu dibangunkan dia nggak bangun. Nah, ketika dia tidak bangun itu kita raba nadinya. Nah, dan nadinya, nah ini Mbak nih harus ini misalnya kita kan sering meraba nadi sendiri nih. Siap. Nah, tapi nadinya orang lain nggak pernah kan? Siap, belum pernah. Kita harus belajar gitu. Maksudnya belajar meraba nadi orang lain seperti menganggap itu keluarga kita sendiri. Misalkan ayah kita raba aja nadinya. Tek. Oh, nadinya nggak ada ini. Cari-cari nggak ada. Oh, kurang yakin. Tempelkan telinga kita ke dadanya. Oh, nggak ada. Udah langsung RJP. Baru minta tolong panggilkan ambulan. Nah, seperti itu. Siap. Jadi jangan panggilkan ambulan dong sambil dikorek-korek, bangun. Apalagi didudukkan, jangan. Namanya orang dia itu jatuh, itu sebenarnya mekanisme tubuhnya untuk darah itu supaya kembali ke jantung lebih mudah. Kalau didudukkan itu maka posisi kepala itu akan lebih tinggi dari jantung. Sehingga akan makin memperberat kerusakan. Siap, jadi jangan didudukin terus tepuk-tepuk, dikerok-kerok, jangan. Tetap tidurkan langsung RCP. Atau pompa jantung paru, nah istilahnya gitu. Berarti penting sekali ya dok untuk mengetahui cara RJP, kemudian cek nadi seperti itu ya dok? Iya, seharusnya dasarnya seperti itu sudah cukup. Berarti tidak harus orang kesehatan? Nggak harus. Semuanya harus bisa? Harus bisa. Nah itu berarti kita harus belajar ya dok. Kira-kira bisa nggak sih dok dikasih tahu cara-caranya sedikit saja di sini? Ya. Seperti itu, sebenarnya langkah pertama ketika kita menghadapi pasien yang jatuh, tiba-tiba pingsan seperti itu, siap. Langsung dipanggil Pak. Nah, panggil gitu, kalau nggak bangun, langsung pegang nadinya. Pegang nadi boleh di sini, pegang nadi itu gimana dok? Pakai 3 jari gini. 3 jari, siap. Tekan, nah itu nanti diraba tuh di pergelangan. Kalau teraba, seperti nadi coba Mbak Yolanda itu, terasa nggak nadinya? Terasa. Nah itu posisi itu ya seperti itu diingat-ingat kita raba pada korban atau pasien yang kita temukan di lapangan. Siap. Kita pegang di lokasi tersebut. Misalnya kita nggak denger nih nadinya lemah. Kalau lemah masih ada, berarti kan dia gitu. Mungkin pingsan. Coba dipanggil lagi. Tapi kalau misalkan tidak teraba sama sekali, langsung pompa jantung paru. Siap gitu. Dok. Kemudian untuk serangan jantung sendiri atau henti jantung sendiri itu dok, dia lebih menyerang ke usia berapa? Ya, jadi kita masuk ke faktor risiko nih Mbak ya. Oh ya, siap dok. Ya. Jadi ini di sini ada faktor risiko Mbak. Jadi faktor risiko itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Nah, yang tidak bisa dirubah itu adalah faktor usia. Faktor usia. Ya, usia itu pada laki-laki lebih duluan dikarenakan mungkin faktor stres, mungkin juga pola hidup yang merokok dibandingkan dengan wanita. Ini penelitian bahwa laki-laki itu 50 tahun dan pada wanita itu 60 tahun. Kemudian faktor jenis kelamin tadi. Kenapa wanita? Karena wanita itu dia memiliki dia lebih lama karena dia memiliki hormon estrogen yang dimana dia melindungi pembuluh darah. Gitu. Jadi kalau pada laki-laki tidak ada hormon itu. Jadi dia lebih cepat akan terkena serangan jantung. Kemudian faktor keturunan. Jadi kalau keturunan itu emang sudah tidak bisa dirubah ya Mbak, karena kan dia genetik sifatnya. Lalu ada faktor-faktor yang bisa dirubah. Nah, dirubah ini adalah faktor-faktor seperti merokok. Siap. Ya, merokok itu ya kita tahu bahwa rokok itu mengandung 4.000 zat kimia dan 43 zat karsinogenik. Karsinogenik itu zat yang dapat menimbulkan kanker. Siap. Jadi baik rokok atau vape itu sebenarnya sama efeknya. Nah itu harus bisa di stop. Kemudian yang kedua adalah faktor gula ya. Siap. Diabetes. Diabetes ini kita kenal ada nama istilah prediabetes. Biasanya kita tahu dari hasil pemeriksaan laboratorium di mana HbA1c-nya antara 5,7 sampai 6,4%. Siap. Nah ini sudah
harus diintervensi dengan pola hidup, pola makan yang baik, olahraga yang baik. Karena dikarenakan pada prediabetes sebenarnya sudah terjadi dimulainya kerusakan dari pembuluh darah. Jadi jangan sampai diabetes. Kalau udah diabetes ya sudah mungkin lebih ke makrovaskular gitu. Kalau masih prediabetes mungkin mikrovaskular. Nah, seperti itu. Kalau makrovaskular itu maksudnya pembuluh darah besar gitu loh, Mbak. Siap, Dok. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah faktor hipertensi. Nah, hipertensi ini kita tahu bahwa sebenarnya hipertensi maupun diabetes itu adalah faktor yang bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah di mana terjadinya kerusakan dari dinding pembuluh darah yang nantinya akan bisa menyebabkan terjadi penyumbatan. Awal penyumbatan itu adalah kerusakan pembuluh darah dan adanya kolesterol. Jadi hipertensi. Kemudian kita harapkan adalah tensinya di bawah 120/80. Nah, ini saya pernah punya salah satu dari prajurit yang memiliki tensi 200/200, tapi dia tidak ada keluhan. Nah, ini juga tidak baik sebenarnya karena kita tahu bahwa umur itu akan semakin bertambah di mana kerusakan pembuluh darah itu akan menurun. Jadi banyak mungkin belum pada tahu bahwa jantung itu sebenarnya dengan bertambah dengan usia itu akan menurun. Grafiknya itu akan turun. Nah, turunnya itu jangan sampai dia tuh drastis. Salah satunya karena hipertensi DM tadi itu akan mempercepat penurunan atau fungsi jantung itu akan cepat turun seperti itu. Nah, pada pasien tadi yang hipertensinya yang sudah lama itu kalau dia tidak berobat, tidak segera turunkan, nanti akan jadi bom waktu. Ketika pembuluh darahnya sudah tidak mampu menahan tensinya, maka bisa terjadi stroke misalkan atau serangan jantung yang berakibat kematian seperti itu. Jadi segeralah dirubah. Jadi ada juga pertanyaan, Dok, kalau misalkan apakah orang tuanya hipertensi, anak saya juga hipertensi? Tidak. Di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa hipertensi itu bisa dirubah. Jadi kalau misalkan saya sadar ayah saya hipertensi nih, punya gula nih, saya nggak mau seperti mereka, berarti pola makannya dirubah. Pola hidupnya juga dirubah, siap, Dok. Nah, itulah nanti akan menjaga dia tidak hipertensi, tidak kena kencing manis. Siap, Dok. Terus faktor yang berikutnya adalah faktor kolesterol. Nah, faktor kolesterol ini yang kita tahu bahwa ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik. Yang jahat itu LDL, trigliserid, dan kolesterol. Nah, sedangkan yang baik itu HDL. Nah, kolesterol yang jahat ini banyak pada makanan daging merah. Ya, berarti seperti hewan daging kambing. Pokoknya daging merah tuh daging yang kayak sapi. Kalau di sini mungkin ada babi mungkin ya, saya nggak tahu. Nah, terus yang baik itu adalah HDL. Nah, HDL. Nah, HDL ini hanya bisa diproduksi dengan olahraga. Ada juga bisa juga dia sumber dari buah-buahan gitu. Nah, bagaimana si LDL ini dengan HDL ini bedanya bagaimana? Kalau HDL itu dia tidak menempel pada pembuluh darah, sedangkan LDL itu dia menempel ke pembuluh darah. Nah, itu kenapa dikatakan LDL itu lemak jahat. Gitu. Terus berikut adalah faktor kegemukan. Faktor kegemukan itu kenapa? Karena kalau dia beratnya bertambah, ya, Mbak, itu jantung itu ukurannya maksudnya itu kan tidak ikut bertambah. Nah, artinya dia akan bekerja lebih berat untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan permukaan yang lebih luas. Kemudian juga biasanya akan meningkatkan resiko hipertensi, gula, gitu. Nah, apakah ada pertanyaan, apakah pasien jantung itu akan selalu serangan jantung? Enggak juga. Ya. Nggak harus serangan jantung dulu? Enggak harus. Siap, Dok. Orang kurus juga bisa serangan jantung. Saya pernah punya pasien itu usia 28 tahun, kurus, komika. Itu dia sudah pasang cincin. Ternyata dia pola habitnya kebiasaannya memang suka merokok. Siap, Dok. Gitu. Dan dia juga mungkin juga kurang olahraga. Nah, ini faktor berikutnya, faktor risiko yang berikutnya adalah kurang olahraga. Nah, olahraga ini jadi pertanyaan juga nih, Mbak. Jadi sebenarnya olahraga itu bagaimana sih? Nah,
Sebenarnya pola olahraga yang disarankan adalah yang aman, jangan di-push. Nah, kita ini kan tentara semangatnya tinggi Ya nih. soalnya tinggi, sukanya ngepus-ngepus. Iya. Pokoknya semua harus bisa. Jadi dia semangatnya tinggi di-push, akhirnya tidak sadar dengan faktor usia yang sudah Yap, Dok. sebenarnya tidak bisa. Jadi yang aman itu adalah olahraga itu seperti jalan, jogging, berenang, sepeda dengan mengukur heart rate maksimal. Heart rate maksimal itu sebenarnya ukurnya adalah rumusnya 220 dikurangi usia. Nah, 80% dari hasil tersebut adalah yang aman buat olahraga seperti Siap, itu. Dok. Jadi jangan dipaksakan, jangan ini aku pengen sehat makanya harus saya paksa, nggak bisa. Walaupun Jadi, masih muda, Dok. walaupun masih muda ya memang harus, ya intinya harus bertahap. Bertahap, Ya, siap. bertahap. Terus sebenarnya ada juga beberapa literatur tuh menganjurkan itu 30 menit minimal 3 kali seminggu. 3 kali seminggu Iya, olahraga. tapi sebaiknya sesering mungkin olahraga itu cukup baik sebenarnya. Siap. Ya, Tapi itu. nggak usah terlalu lama gitu ya, Dok ya? Ya, Atau gimana? Ada range waktunya? Enggak, saya rasa cukup 30 menit sebenarnya sudah cukup setiap hari. Siap. Sih. Dari penjelasan dokter berarti serangan jantung ini bisa menyerang semua kalangan. Muda, tua, kurus, gemuk gitu ya, Dok? Iya, Tergantung pola hidup mereka. betul aja. Berarti penting dong, Dok, untuk pemeriksaan jantung dini, secara dini gitu, untuk mengetahui kesehatan jantung kita. Ya, jadi ini bagaimana pencegahan berarti ini untuk serangan jantung ya. Jadi kita bagaimana ini ada rumusnya yaitu cerdik ya. Kita gunakan biar gampang cerdik. Yang pertama adalah cek kesehatan. Cek kesehatan dini ini biasanya kalau kita ke MCU, nah Siap. itu kita bisa melakukan pemeriksaan EKG, pemeriksaan treadmill atau USG. Nah, pemeriksaan medical check up ini kalau kita tidak punya faktor resiko kita bisa lakukan setahun sekali. Tapi kalau kita punya faktor resiko, misalkan usia kita udah lebih dari 40, Siap. ya tadi kan laki-laki kan 50 tahun tuh udah ada yang kena serangan jantung. Nah, kita usia 40 tuh kalau dari beberapa institusi itu sudah ada yang melakukan medical check up. Nah, itu bisa kita lakukan setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Siap, Ya, Dok. misalkan punya gula gitu. Terus yang berikutnya adalah enyahkan asap rokok. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa mengandung zat kimia dan zat karsinogenik, kemudian merokok dan vape itu sama efeknya. Jadi jangan berpikiran bahwa vape itu tidak atau lebih aman dari merokok. Sama efeknya karena semakin sering ya otomatis kita akan mengakumulasi dari zat-zat kimia yang ada di dalam asap tersebut. Kemudian R adalah rajin berolahraga. Nah, ini pencegahannya nih sekarang kita sudah banyak nih jam tangan ya, jam tangan yang bisa mengukur langkah, kemudian bisa mengukur detak jantung. Nah, bahkan sampai sekarang ada juga yang bisa tensi. Nah, ini daripada kita beli jam yang mungkin cuma bisa melihat waktu, kita bisa gunakan untuk melihat kondisi kesehatan kita juga dalam olahraga nanti. Kemudian tadi adalah pola makan. Nah, pola makannya yang tadi kita lihat kalau sekarang itu banyak makanan sekarang tuh udah tinggi garam, tinggi gula ya. Junk food, fast food. Iya. Tapi yang paling enak itu, Dok. Gimana dong? Iya, kalau itulah makanya kita berupaya dengan pola makan ini untuk demi kesehatan. Jadi kalau misalkan dia kita makan pola makan yang tinggi garam, tinggi gula, itu kan nanti akan berpotensi menjadi darah tinggi, kemudian kencing manis, yang akibatnya nanti bisa timbul penyakit gangguan ginjal, kemudian serangan jantung. Daripada kita ke depannya sakit, ya lebih baik kita cegah dari sekarang gitu, Mbak. Siap, Dok. Terus D sudah, terus I istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup itu jadi kita tahu bahwa dengan istirahat itu akan memberi kesempatan pada tubuh untuk memperbaiki diri, menggantikan sel-sel yang rusak. Kemudian K-nya itu adalah kelola stres. Jadi kita tahu bahwa orang yang happy, berpikir positif, itu akan menghasilkan hormon namanya endorfin.
Nah, endorfin ini adalah hormon yang akan meningkatkan kekebalan tubuh. Menurut studi bahwa orang yang selalu senang, happy itu menurunkan angka serangan jantung. Seperti gitu, Mbak. Berarti bisa nih, ayo kita bahagia biar jantung kita sehat. Iya. Gitu. Izin dok mau nanya nih, kalau misalnya kita punya keluarga kan, terus kita kurang nih ilmunya tentang penyakit jantung itu sendiri. Ngeceknya gimana sih dok? Ada gejala-gejalanya nggak? Oh iya, gejala-gejalanya. Gejala-gejala jantung itu pertama adalah nyeri dada ya Mbak. Nyeri dada. Nah jadi kalau misalkan kita melihat keluarga kita gitu atau ada yang mengeluhkan nyeri dada, kemudian dia menunjuk pakai tangan, sakitnya di sini di dada. Jantung itu di dada kiri ya Mbak. Jadi kalau jantung itu di dada kiri, jadi bukan dada kanan. Menunjuk dada kiri itu sudah dipastikan bukan jantung. Jadi perasaan nyeri dada pada pasien jantung itu adalah seperti berat, tertindih atau tertekan, sehingga dia akan memegang dada dengan telapak tangan. Siap. Jadi berarti dia bukan di dalam, menunjuk ya? Ya bukan ditunjuk. Kalau ditunjuk tuh apalagi ditekan sakit itu bukan jantung. Oh gitu, siap. Karena posisi jantung ada di dalam kan. Jadi yang kita rasakan adalah tadi somatis dari atau cerminan dari serangan jantung tadi, dadanya terasa berat dan ini megangnya pakai telapak tangan. Nah terus yang berikutnya adalah keluhannya bisa berupa sesak. Siap. Sesak. Nah sesak nafas ini bisa berubah, kita rasakan misalkan dalam aktivitas sehari-hari, kok saya biasanya jalan segini nggak sesak, sekarang kok sesak ya. Nah, atau rutinitas lain misalkan mandi. Pas lagi mandi kok tiba-tiba saya setiap kali mandi sesak ya. Nah ini bisa jadi pertanda bahwa dia mulai ada gangguan ke arah jantung gitu. Terus ada lagi keluhannya muncul keringat dingin. Nah keringat dingin ini sebagai tanda bahwa adanya gangguan pada organ bagian dalam. Nah kemudian gejala berikutnya adalah adanya penjalaran. Jadi dia dadanya sakit tapi menjalar ke lengan kiri. Dadanya sakit, menjalarnya ke punggung. Dadanya sakit, tapi menjalarnya ke rahang bawah. Atau menjalarnya ke telinga kiri. Atau dari dada menjalarnya ke ulu hati. Nah ini kalau ke ulu hati ini kadang-kadang yang dirasakan itu oleh korban itu sebagai mungkin sekiranya sakit mah. Nah ini harus waspada kita. Kalau kita nggak aware itu takutnya serangan jantung dan terlambat. Nah terus yang berikutnya adalah bisa juga ada keluhan berdebar, nah kemudian ada mual. Terus pada pasien-pasien yang punya atau usianya lebih lanjut, nah ini harus kita waspada nih, usia lanjut, wanita dan punya kencing manis, ini gejalanya jadi tidak nyata. Jadi mereka tuh terkadang terlambat datangnya karena kalau usianya sudah tua itu kan sensitivitasnya itu kan juga kurang, penyakit gula juga, kemudian pada wanita juga. Nah ini harus lebih hati-hati gitu Mbak. Jadi kebanyakan tuh dok yang pernah saya lihat ya, kalau nggak di YouTube atau orang-orang sekitaran itu tadi ngeluhnya sakit perut, enggak ini mah aja, atau sakit punggung gitu kan, udah ini karena capek aja, seringnya kayak gitu sih dok. Iya, jadi tadi kita harus ingat. Kembali saya ingatkan faktor resiko usia, kemudian darah tinggi, DM atau kencing manis, kemudian kolesterol atau pola kita lihat misalkan makanya kita harus pernah sekali untuk memeriksa darah minimal setahun sekali. Misalkan kita sudah kayaknya saya ini hobinya makan daging nih. Saya harus tahu nih kolesterol saya normal nggak? Siap dok. Nah kalau misalkan udah ada faktor-faktor itu, kemudian kita ada nyeri ulu hati, ya kita harusnya hati-hati, ini jangan-jangan serangan jantung karena saya punya darah tinggi, karena saya punya gula nih, karena saya udah di atas 40 tahun nih, pola makan saya suka yang daging-daging. Nah ini kan jadi sadar kita, jadi tahu bahwa oh ya saya ini mungkin bukan ulu hati, mungkin ini jantung gitu Mbak. Siap, semoga setelah ini semua orang bisa tergugah gitu ya kan dok. Iya. Mulai mengerti dampak-dampak atau gejala-gejala penyakit atau serangan jantung itu sendiri. Karena kan
sangat vital sekali ya kan dok untuk Iya. penyakit jantung Jadi itu. kita harus berani hidup demi anak-anak gitu. Siap dok. Kemudian apa yang kita lakukan bila terkena sakit jantung dok? Kita udah Ya. tahu nih punya Nah. gejala itu. Ya, misalkan kita sudah terkena sakit jantung, ya tadi aturannya patuh ya. Ada rumusnya. Yang pertama adalah periksa kesehatan, cek tadi. Jadi selalu kalau misalkan kita punya sakit jantung, setahun 2 kali kita cek. Kemudian A-nya adalah rutin atasi dengan rutin berobat. Jadi kita harus tidak rutin selalu kontrol ke poli jantung. Jadi jangan sampai berobatnya itu obatnya habis tengah jalan. Lalu minum tetap T-nya itu tetap gizi seimbang, yaitu dengan pola makan tadi rendah lemak, tinggi serat. Ya. Kemudian kita banyak memakan makanan yang banyak mengandung vitamin D, vitamin C, yang banyak itu pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Terus yang berikutnya adalah upayakan olahraga yang aman. Yang tadi saya jelaskan itu aman, jadi jangan di-push. Dan yang terakhir hindari asap rokok. Jadi kalau misalkan di satu ruangan itu ada yang ngerokok, ya kita yang keluar atau kita suruh yang merokok keluar gitu. Jadi kitanya menjaga diri kita gitu. Siap, karena kan merokok udah hal yang lumrah dan sulit juga buat dilarang-larang gitu loh dok. Iya. Jadi saya ngerasa kayak yang rugi tuh yang kita yang bukan perokok tapi menghirup asap rokoknya. Katanya lebih parah yang menghirup asap rokok ya dok? Iya, penelitian tuh justru yang tidak merokok itu yang efeknya lebih besar karena dia kan tidak tersaring dan dia langsung menghirup asap rokok tersebut. Ternyata rokok tuh juga menyebabkan jantung ya? Iya. Ya. Siap. Jadi dia akan menimbulkan tadi radang pada pembuluh darah. Siap dok. Nah kalau pengobatannya dok, pengobatan serangan jantung itu sendiri gimana ya, dok? Kalau kami di rumah sakit tentu memberikan obat-obat seperti pengencer darah, kemudian menurunkan detak jantung, kemudian menurunkan tensi, menurunkan kolesterol. Tapi baik lagi kan obat itu sesuatu yang kita buat dan itu kan hanya kalau obat yang kita berikan tuh obat jantung itu tidak ada yang menyembuhkan, Mbak. Obat yang kita berikan tuh hanya menunda, kasarannya memperpanjang usia 5-10 tahun lah. Syukur-syukur bisa lebih gitu. Jadi intinya adalah dibalikan lagi kepada kita untuk pola hidup, lifestyle-nya, pola makan yang baik, pola olahraga yang baik. Nah, kalau misalkan sudah kena serangan, nah ini kita balikkan kepada pasien biasanya. Pilihannya 2 untuk menyelamatkan. Kita pasang cincin atau kita operasi bypass. Operasi bypass. Ya, bypass itu operasi cukup lama, Mbak. Kalau dulu saya ikut operasi itu 8 jam. Siap. Satu pasien itu 3 dokter. Nah, itu dulu. Nah, cukup lama dan berisiko. Jadi kita mengambil pembuluh darah dari kaki, lalu ditanamkan ke pembuluh darah di koroner. Nah, kalau pasang cincin, ya berarti pembuluh darahnya dipasang cincin atau stent tadi. Nah, itu juga kita lihat tergantung dari pembuluh darahnya, karena pembuluh darah jantung ada 3 dan panjang ya. Kalau misalkan dia cuma di satu lokasi, ya mungkin masih bisa gitu. Tapi kalau banyak, itu nggak memungkinkan lagi untuk dipasang cincin. Itu kan larinya ke operasi nantinya. Siap dok. Gitu. Kadang kan orang ngerasa kayak, saya udah pasang cincin nih, udah boleh makan yang kayak gini. Misalnya makan daging-daging, makan berlemak gitu kan. Boleh nih saya olahraga berat kayak gini. Kadang orang mindsetnya kayak gitu dok. Gimana tuh? Iya, itu justru malah berbahaya ya. Jadi misalkan sebenarnya kayak ini pencegahan dini, Mbak. Saya ini udah makannya udah bagus, saya sering olahraga. Nah, terus nggak usah lah saya nggak medical check up. Nah, itu justru malah lebih berbahaya ya menurut saya. Jadi harus tetap setahun sekali itu untuk medical check up biar tahu gitu. Jadi jangan kita menutup mata gitu, tapi lebih baik kita mencegah, karena sebenarnya penimbunan plak itu atau penyumbatan itu sudah terjadi dari usia 15 tahun, Mbak. 15 tahun? Iya. Berarti masih muda sekali dong, dok? Iya. Itu sebenarnya sudah ada, tapi karena sebenarnya kan kolesterol itu kan digunakan juga untuk pembentukan hormon yang untuk memperbaiki pembuluh darah. Tapi
ketika bertambahnya usia, nah tadi begitu masuk usia 40, kemudian ada hipertensi. Nah, si Siap. plak itu tadi akan bertambah drastis sehingga terjadi penyumbatan. Baik dok, tadi pengobatan serangan jantung saya dengar salah satunya obat-obatan. Nah, untuk obat-obatan sendiri itu ada efek sampingnya nggak sih dok? Iya, jadi memang ada beberapa pasien itu menanyakan tentang keamanan dari obat. Karena memang kita kalau misalkan memberi obat itu bisa lebih dari 5. Jadi kayak misalkan obat tensi, ada obat penurunan darah heart rate, kemudian ada obat kolesterol, ada obat pengencer darahnya, Siap. kemudian nanti ada obat mungkin vitaminnya atau mungkin ada obat gulanya. Nah, itu akan lebih apakah obat ini aman? Sebenarnya aman ya. Karena justru misalkan obat tensi ini kan dia mengobati pembuluh darah ya, Siap. tensi. Nah, pembuluh darah yang diobati ini kan tidak hanya di jantung saja, tapi pembuluh darah semua yang ada di kepala, ada yang di kaki. Nah, itu akan menjadi normal. Artinya akan aman buat ginjal, karena ginjal juga akan jadi sehat karena aliran darahnya tensinya tidak tinggi seperti itu. Jadi tidak usah khawatir. Sebenarnya yang tidak aman itu beberapa obat-obat lain ya, bukan obat jantung tapi obat-obat seperti obat MAH seperti itu. Oh siap dok. Biar orang-orang di luar sana yang punya penyakit jantung jadi nggak takut lagi minum obat. Iya, sebenarnya tidak perlu khawatir karena itu sudah ada evidence based dan aman menurut penelitian. Jadi tidak ada kita memberikan obat dokter itu tanpa memperhitungkan keamanan ya. Pasti amanan itu utama. Gitu. Siap. Oke dok, pertanyaan terakhir. Pesan yang mau disampaikan kepada semua penonton Sisinga Mangaraja Podcast. Saya ada 2 ya Mbak. Yang pertama adalah ada seorang dokter dari Amerika yang mengatakan bahwa serangan jantung yang terjadi kurang dari 80 tahun itu adalah kesalahan kita, bukan kehendak Tuhan. Gitu. Yang kedua, apa yang terjadi saat ini itu adalah gambaran kita 10 tahun yang lalu. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah gambaran kita 10 tahun ke depan. Gitu, Pak. Bagus banget. Yeah. Langsung tersentuh. Jadi saya mau jaga kesehatan deh. Nah, itu dia. Terima kasih ya Dok atas waktunya. Sama-sama, sudah Mbak datang di Yolanda. Sisinga Mangaraja Podcast berbagi ilmu. Jadi semua penonton bisa mengerti bahayanya penyakit jantung, kemudian pencegahan. Oke. Baik, podcast hari ini selesai dan kembali lagi pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.